حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna mutamassikuna bil Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tak terasa hari ini kita telah memasuki Ramadan hari keempat, dan itu sesuai dengan satu ungkapan yang mengatakan ma kuntu ahsibu annal waqta yamurru bi hazihi sur'ah. Sungguh saya tidak menduga bahwa waktu berjalan begitu cepat, dan demikian seterusnya, tidak akan terasa akan selesai sebulan penuh. Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita, dan juga nanti akan kembali memasuki bulan Ramadan tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan kita beribadah di Ramadan tahun mendatang dan tahun-tahun selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat sekarang ini, perkenankan khatib memilih tema berazam optimal ibadah di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Berazam artinya memiliki keinginan yang kuat, kemauan yang keras untuk betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan ini, beribadah di bulan yang diistimewakan oleh Allah. Alasan bahwa khatib mengangkat tema ini, pertama bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, yang dilipat gandakan pahalanya, bulan yang Allah sendiri yang mencatat pahala dari ibadah kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah. Alasan yang kedua, kita sebagai manusia tidak luput dari yang namanya salah dan hilaf. Di luar Ramadan kita punya keberanian keluar dari rambu-rambu agama. Mungkin di antara kita ada yang berani berbuat salah, khilaf, berani berbuat dosa, maksiat, berani bergunjing, bergibah, menceritakan aib orang lain, berani berbohong, berani meninggalkan sholat, berani mengkondisikan uang subhat dan uang haram dan sebagainya. Ternyata kita tidak mampu untuk bisa menahan diri dari godaan setan, godaan iblis yang senantiasa merongrong kita untuk sama-sama dijerumuskan ke dalam api neraka. Alasan yang ketiga bahwa keberadaan Ramadan adalah bulan penyelamat yang sangat istimewa. Dan alasan yang selanjutnya, kita harus memanfaatkan bulan suci Ramadan ini seoptimal mungkin. Beribadah. Apa yang harus kita lakukan di dalam optimalisasi ibadah itu? Yang pertama tentu kita berusaha untuk memperbaiki cara sholat kita. Yang kedua, kita berusaha untuk senantiasa memanfaatkan waktu yang berharga ini, senantiasa membaca kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, kita berusaha untuk mendawamkan zikir dan istighfar. Dan yang keempat, kita berusaha untuk senantiasa bersedekah, gemar bersedekah. Baik, yang pertama tentang sholat. Bertahun-tahun kita sholat, mungkin ada yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tidak dengan benar, tidak dengan khusyuk, tidak berusaha sholat tepat waktu, tidak berusaha berjamaah di masjid. Maka oleh karena itu
Di dalam bulan Ramadan ini, di mana kita punya banyak waktu, maka yang harus kita lakukan dalam optimalisasi ibadah adalah memperbaiki sholat kita. Berusaha sholat berjamaah, sholat tepat waktu, berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sholat kita, utamanya berusaha untuk sholat dengan khusyuk. Karena apa? Karena sholat adalah kewajiban ibadah yang nanti akan diminta pertanggungjawabannya, yang nanti akan dihisab di awal-awal. Sebagaimana sabda Rasul, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah fa in saluhat saluhat sa'iru amalih wa in fasadat fasadat sa'iru amalih. Yang pertama-tama nanti akan dihisab, akan dihitung pada hari kiamat adalah solatnya. Kalau solatnya baik, maka baik semua amal perbuatannya. Kalau solatnya buruk, maka buruk pula semua amal perbuatannya. Bahwa solat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu kita berusaha untuk solat dengan khusyuk. Ada buku yang bagus yang ditulis oleh guru besar UIN Surabaya bernama Profesor Dr. Muhammad Ali Jajis MA. Di dalam buku itu, dalam halaman 85 dijelaskan tentang bahwa kalau kita sholat khusyuk, maka kita akan mendapat 9 keuntungan. Yang pertama, semua dosa akan diampuni. Kita semua tidak luput dari salah hilap, dosa, maksiat dan sebagainya. Maka dengan sholat khusyuk dosa akan diampuni. Jadi tidak harus berangkat ibadah haji atau ibadah umroh. Di sana kita berusaha berdoa, lalu kemudian dosa-dosa kita akan diampuni. Maka Ramadan yang datang kepada kita setahun sekali, inilah kesempatan diampuninya dosa-dosa kita. Yang kedua, keuntungan sholat khusyuk, semakin khusyuk semakin besar pahalanya, semakin kurang khusyuk semakin sedikit pahalanya. Jadi bukan hanya Ramadan yang ada hitungan-hitungan ada pahala atau tidak, sedikit banyaknya atau tidak. Ramadan atau puasa, kita sering mendengar hadis yang disampaikan, kam min shaimin laisa lahu min syiyami ilal ju' wal atos. Berapa banyak dari mereka yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali hanya sekedar menahan lapar dan haus. Demikian juga pula salat. Ada hadis yang menegaskan itu. Kalau kita khusyuk, maka semakin besar pahalanya. Kurang khusyuk, maka sedikit pahalanya. Sangat disayangkan kalau kesempatan ibadah yang tidak bayar ini lantas kita tidak melaksanakannya secara baik, secara benar dengan khusyuk. Keuntungan sholat khusyuk yang ketiga adalah menjadikan sholat sebagai kenikmatan, bukan sebagai beban. Maka secara otomatis ketika azan berkumandang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita berusaha untuk memenuhi panggilan Allah itu dan kemudian berusaha menjadikan solat itu sebagai nikmat, karena tahu bahwa dengan solat kita akan menjadi hamba Allah, umat Rasulullah yang bahagia. Maka jangan jadikan adanya azan sebagai beban, lantas kita menggerutu, ya sudah azan lagi dan sebagainya. Nauzubillah. Itu akan dicatat oleh malaikat sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan bagi diri kita. Lalu keuntungan sholat khusyuk yang keempat adalah bahwa dengan sholat khusyuk menjadi penangkal perbuatan dosa. Kalau kita coba telaah surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 39 yang menjelaskan tentang manusia pertama, maka ujung dari rentetan ayat itu adalah bahwa para malaikat iblis diminta untuk sujud kepada Adam. Usjudu li Adam. Fasajadu ila iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Semuanya sujud kecuali iblis. Dia enggan, dia sombong, dia termasuk yang kufur. Lalu dia dihukum oleh Allah, dia terima hukumannya dengan syarat. Ada 2 syarat yang diminta. Minta dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat, minta dibolehkan untuk menggoda anak cucu Adam, sama-sama terjerumus ke dalam api neraka. Maka dengan sholat khusyuk akan menjadi tameng, menjadi penangkal dari keberanian berbuat dosa, bukan hanya di Ramadan tetapi di 11 bulan kemudian. Lalu dengan sholat khusyuk, keuntungan yang lain adalah bahwa sholat khusyuk itu menjadi sarana pelembutan jiwa dan penajaman firasah.
bahwa dengan sholat khusyuk akan semakin tajam firasah kita, semakin sensitif, semakin peka pikiran dan hati kita. Maka oleh karena itu kita berusaha untuk senantiasa sholat khusyuk. Kita akan tahu hal-hal yang tersirat dari apa yang ada di tengah masyarakat kita. Kemudian dengan sholat khusyuk menjadi penyebab terkabulnya doa. Bahwa dikabulkannya doa bukan hanya ketika ibadah umrah dan haji. Di Madinah misalnya ketika berada di Taman Raudhah di Masjid Nabawi, lalu di Mekah ketika berada di depan Multazam, atau di dalam Hijr Ismail, atau di Arafah dan sebagainya, tetapi tidak harus ke sana. Maka dengan sholat khusyuk insya Allah dikabul doa kita. Itu sebabnya banyak di antara kita yang punya masalah namun tidak ada solusinya, ada penyakit tidak sembuh juga, punya hutang lama tak terbayar, anak nakal juga tidak menjadi soleh, taat dan patuh pada orang tua. Solat dengan khusyuk, maka insya Allah doa kita akan terkabul. Allah akan buktikan yang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, doa kepadaku, akan aku kabulkan. Keuntungan sholat khusyuk yang ketujuh, menjadi penghilang kegelisahan dan kunci kebahagiaan. Dan keuntungan sholat khusyuk yang kedelapan, menambah etos kerja dan profesionalisme. Lalu yang kesembilan, tidak kalah penting, kalau kita sholat khusyuk, maka sholat itu akan menjadi penangkal bencana. Negeri ini bencana ke bencana, musibah ke musibah, ibarat kartu domino, terus datang silih berganti. Dalam bencana dan musibah itu ada yang terkena, ada yang tidak. Maka kalau kita berusaha sholat khusyuk, berdoa kepada Allah untuk keselamatan kita, insya Allah kita bukan termasuk bagian yang terkena bencana itu. Bencana akan mampir ke tempat lain, mungkin akan menimpa orang lain, tetapi tidak menimpa diri kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu optimalisasi ibadah yang kedua, selain kita berusaha memperbaiki sholat secara kualitas dan kuantitas, adalah berusaha kita membaca kitab suci Al-Quran. Ini problem di tengah masyarakat kita. Ustazah Irena Handono melakukan satu penelitian. Kesimpulan dari penelitian itu adalah bahwa umat kita, masyarakat kita mayoritas beragama Islam. Dari mereka yang mayoritas beragama Islam, tapi sedikit sekali yang bisa membaca Al-Quran. Dari mereka yang tidak bisa membaca Al-Quran, sedikit sekali yang tidak memahami Al-Quran. Dari mereka yang tidak membaca dan memahami Al-Quran, lebih banyak lagi mereka yang tidak mengamal Al-Quran. Padahal membaca Al-Quran ibadah yang tidak berbiaya. Sangat disayangkan kalau ibadah yang luar biasa pahalanya ini lantas tidak kita manfaatkan, utamanya di bulan suci Ramadan. Hadirin, setidaknya ada 6 keutamaan kalau kita membaca Al-Quran. Yang pertama, dengan membaca Al-Quran menjadi jalan mudah meraih cinta Allah. Yang kedua, menjadi proteksi diri dari bahaya fitnah. Yang ketiga, menjadi orang-orang yang istimewa. Yang keempat, dengan membaca Al-Quran insya Allah hidup kita penuh dengan kemuliaan. Karena Al-Quran menegaskan bahwa kita akan diangkat derajatnya oleh Allah, akan dimuliakan oleh Allah manakala kita menjadi orang yang beriman sekaligus orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang berilmu. Lalu keuntungan membaca Al-Quran selanjutnya, meraih kebaikan yang berlipat ganda. Bagaimana tidak? 1 huruf ada 10 kebaikan. Di bulan Ramadan dilipat gandakan 70 kali lipat. Dan selanjutnya bahwa dengan membaca Al-Quran, Al-Quran yang kita baca menjadi syafaat di hari kiamat. Kemudian Al-Quran juga menawarkan solusi untuk kesehatan. Membacanya dapat menenteramkan jiwa, dapat merangsang, pengaktifkan sekaligus pengendalian syaraf otonom, membangkitkan sistem imun yang melemah dan beragam manfaat kesehatan lainnya.
Hadirin, setidaknya ada 5 keuntungan membaca Al-Quran bagi kesehatan tubuh kita. Yang pertama, menurunkan tingkat stres. Membaca Al-Quran akan menstabilkan tekanan darah dan detak jantung. Ini sesuai dengan yang diteliti oleh para pakar kesehatan. Keuntungan membaca Al-Quran bagi kesehatan selanjutnya adalah membantu memusnahkan sel-sel kanker. Yang keempat, meningkatkan fokus dan konsentrasi. Problem umat manusia semakin bertambah usia, maka menjadi pelupa. Bahkan pelupa yang sangat akut. Ini akan tertolong dengan banyak membaca Al-Quran, terlatih konsentrasi dan tertolong penglihatannya bahkan pendengarannya. Selanjutnya, membaca Al-Quran manfaat bagi kesehatan adalah menjadi nutrisi bagi otak kita. Otak kita membutuhkan nutrisi. Ada proses di mana terjadi pengkerutan otak, maka adanya aktif membaca Al-Quran insya Allah jadi nutrisi bagi otak kita, bukan hanya tidak lagi pelupa atau menyembuhkan penyakit lupa, tetapi juga bisa membuat diri kita menjadi semakin cerdas. Itu sebabnya orang yang takhasus dalam hafalan Al-Quran ternyata bisa menghafal Al-Quran yang 114 surat 30 juz itu. Bahkan anak kecil pun bisa hafal. Otaknya betul-betul diisi dan dapat nutrisi terus. Hal yang ketiga dalam optimalisasi ibadah adalah kita berusaha untuk senantiasa berzikir dan istighfar. Senantiasa zikir. Ada yang tanpa harus media, tapi lebih baik dengan media, misalnya dengan cincin digital, dengan tasbih, dengan jari, ruas jari, atau dengan counter ini. Berusaha akan dengan mudah, dengan enak. Di rumah, naik kendaraan, naik mobil, naik pesawat, dalam lift, tak luput dari kita senantiasa zikir istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik min jama'il ma'asi wa dzunub, dan seterusnya. Ini akan membantu kita untuk senantiasa ingat kepada Allah dan beristighfar. Dan banyak keuntungan dari beristighfar tadi. Paling tidak ada 5 keutamaan, yakni keutamaan dan manfaat istighfar. Pertama, dengan istighfar membuka pintu rezeki. Hal itu disampaikan oleh Umar bin Khattab. Mengamalkan kalimat istighfar dapat membuka pintu rezeki seseorang. Yang kedua, istighfar Allah turunkan hujan untuk kebutuhan makhluknya, manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Jadi selain dapat membuka pintu rezeki, Allah juga berjanji akan mengirimkan hujan kepada umatnya yang mengucap istighfar sebagai kalimat taubat. Dengan hujan, Allah menyuburkan berbagai jenis tanaman dan kebun sebagai makanan. Dengan hujan, Allah menyuburkan berbagai jenis tanaman dan sebagainya. Dan Allah berfirman dalam surat Nuh 10-12 yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohon ampun, istighfar kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Hadirin, lalu keuntungan yang lain dari istighfar adalah keutamaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lainnya adalah menggugurkan dosa dalam tobat. Kita wajib untuk bertobat sebagai orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian semua kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Menurut ahli tafsir bahwa ayat ini menegaskan tobat itu wajib bagi orang yang beriman. Keutamaan istighfar kepada Allah lainnya adalah menggugurkan dosa dalam tobat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari, demi Allah, aku sungguh beristighfar pada Allah
dan bertobat padanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Istighfar 70 kali itu